Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mega Julianti dengan NIM L1A023072. Saya akan menjelaskan materi mengenai lipid atau lemak. Definisi lipid. Lipid berasal dari kata lipos dalam bahasa Yunani yang berarti lemak. Lemak merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid berasal dari dua jenis subunit biokimia, yaitu gugus ketoasil dan isoprena. Sifat lipid. Yang pertama, lipid dapat berupa cairan atau padatan non-kristal pada suhu kamar. Kedua, lipid adalah molekul organik yang kaya energi. Ketiga, lipid larut dalam pelarut organik seperti alkohol, klorofrom, aseton, dan lain-lain. Keempat, lemak dan minyak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Fungsi lipid. Yang pertama, menyimpan energi. Kedua, mengisolasi dan melindungi. Ketiga, mengatur dan memberi sinyal. Yang keempat, membantu pencernaan. Yang kelima, meningkatkan ketersediaan hayati. Klasifikasi lipid. Lipid dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk, dan lipid turunan. Lipid sederhana mengandung gugus-gugus alkohol dan asam lemak, contohnya lemak, minyak, dan wax. Lipid majemuk atau disebut juga lipid kompleks merupakan kombinasi lipid dengan molekul lain, contohnya fosfolipid dan glikolipid. Lipid turunan merupakan senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipid sederhana dan lipid majemuk yang masih memiliki sifat seperti lemak, contohnya steroid dan terpen. Lipid sederhana, lemak dan minyak. Kedua jenis senyawa tersebut disebut triasilgliserol karena merupakan ester yang terdiri dari 3 asam lemak yang tergabung dengan gliserol trihidroksialkohol. Perbedaannya terletak pada keadaan fisiknya. Pada suhu kamar, lipid biasa disebut lemak jika berbentuk padat pada suhu 25 derajat Celcius dan minyak jika berbentuk cair pada suhu sama. Perbedaan titik leleh ini mencerminkan perbedaan derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusunnya. Lilin. Lilin adalah ester alkohol rantai panjang, biasanya monohidroksi dan asam lemak. Asam dan alkohol yang biasanya ditemukan dalam lilin memiliki panjang rantai sekitar 12-34 atom karbon. Lipid netral seperti trigliserida memiliki struktur yang terdiri dari gliserol yang diesterifikasi dengan 3 asam lemak. Trigliserida bersifat netral dan tidak bermuatan. Trigliserida berfungsi sebagai sumber dan penyimpan energi karena memiliki kandungan kalori yang tinggi. Lipid majemuk. Fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Bersifat amfifilik, yaitu bagian ekor bersifat hidrofobik dan bagian kepala bersifat hidrofilik. Fosfolipid tersusun atas 4 komponen, yaitu asam lemak, alkohol dengan kandungan nitrogen, gugus fosfat, dan kerangka gliserol. Fosfolipid berfungsi sebagai pengatur permeabilitas membran. Permeabilitas membran merupakan kemampuan membran untuk mengalirkan jenis zat tertentu. Glikolipid. Glikolipid adalah senyawa lipid yang terdiri dari gliserol, 2 atau 3 asam lemak, dan sebuah gula sederhana. Glikolipid memiliki 1 bagian hidrofobik dan 1 bagian hidrofilik. Glikolipid berperan penting dalam berbagai fungsi sel, termasuk membentuk dan mempertahankan bentuk sel, mengatur transportasi sel, dan melepaskan beberapa protein. Lipid turunan. Steroid. Steroid adalah zat yang sangat penting dan tersebar luas dalam tubuh hewan. Steroid meliputi sterol, asam empedu, hormon estrogen, hormon progesteron, dan hormon testosteron. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangka berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Terpena.
Terpena yaitu penggabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, atau gugus fungsi lainnya. Terpena diisolasi dari minyak asiri yang ada dalam tanaman. Asam lemak merupakan hidrokarbon yang diakhiri oleh gugus asam karboksilat. Asam lemak dapat bersifat jenuh, yaitu tidak memiliki ikatan rangkap, atau tak jenuh, yang berarti memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Lipoprotein. Lipoprotein adalah struktur biokimia yang berisi protein dan lemak yang terikat pada protein yang memungkinkan lemak untuk bergerak melalui air pada bagian dalam dan di luar sel. Fungsi utamanya untuk mengangkut komponen-komponen lipidnya di dalam darah. Sakarolipid, senyawa yang mengandung gula yang diesterifikasi dengan asam lemak. Sakarolipid biasanya ditemukan pada membran bakteri. Sifingolipid, senyawa yang mengandung sifingosine, alkohol, 18 atom karbon atau turunannya. Sifingolipid dapat berupa sifingoid basa, sifingosine, atau sifinganin. Ceramida, sifingoid basa yang mengikat asam lemak, dan glisosfingolipid, ceramida yang mengikat gula. Sifingolipid juga berperan dalam struktur membran sel dan sinyal transduksi. Poliketida, senyawa yang berasal dari kondensasi subunit ketoasil oleh enzim poliketida sintase. Poliketida memiliki struktur siklik atau aromatik yang kompleks. Contoh poliketida adalah asetofenon, flavonoid, tanin, dan antibiotik. Sterol, senyawa yang berasal dari kondensasi subunit isoprena dan enzim squalene monooksigenase dan siklase lanosterol. Sterol memiliki 4 cincin siklopentana penhidrofenantren yang melekat satu sama lain. Contoh sterol adalah kolesterol, ergosterol, stigmasterol, dan hormon steroid. Reaksi kimia pada lipid. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis. Kedua, reaksi saponifikasi atau penyabunan. Dan yang ketiga, reaksi hidrogenasi. Proses pembentukan hidrolisis yaitu dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi pembentukan lemak, esterifikasi, asam lemak ditambah gliserol menjadi lemak tambah air. Reaksi hidrolisis lemak, lemak ditambah air ditambah H+ menjadi asam lemak dan gliserol. Contoh dari reaksi pembentukan lemak dan reaksi hidrolisis lemak yaitu pembentukan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleolinoleenat. Reaksi saponifikasi atau penyabunan yaitu campuran antara lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi hidrogenasi dapat diartikan sebagai reaksi penjenuhan lemak untuk mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contohnya pada gliserol triolet ditambah 3H2 akan menjadi gliseril tristearin. Metabolisme lipid adalah proses biokimia yang melibatkan sintesis, transportasi, dan degradasi lipid dalam tubuh. Metabolisme lipid terdiri dari beberapa jalur. Ada lipogenesis, sintesis lipid dari molekul sederhana seperti asetil CoA, gliserol 3-fosfat, dan nukleotida. Lipogenesis terjadi di dalam sitoplasma sel, terutama sel hati dan adiposa. Lipogenesis menghasilkan trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan steroid lainnya. Lipolisis, degradasi lipid menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam lemak bebas dan gliserol. Lipolisis terjadi di dalam sitoplasma sel, terutama sel adiposa. Lipolisis dipicu oleh hormon-hormon lipolitik seperti glukagon, adrenalin, dan kortisol. Proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Proses pencernaan kimiawi lemak dimulai di mulut,
di mana zat makanan yang berlemak dicampur dengan enzim lingual lipase dan fosfolipid yang merupakan pengemulsi. Dari mulut, zat makanan beserta lemak di dalam dikirim ke lambung. Enzim lipase lambung kemudian memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dari lambung, makanan kemudian dikirim ke usus halus. Pencernaan lemak dalam usus kecil dibantu oleh enzim lipase yang disekresikan oleh pankreas. Selain lipase, pencernaan lemak juga dibantu oleh cairan empedu, di mana cairan empedu mengemulsifikasi trigliserida lemak menjadi agregat-agregat kecil. Pemecahan tersebut mempermudah enzim lipase memecah lemak menjadi trigliserida dan asam lemak. Kelebihan dan kekurangan lemak. Kelebihan lemak dapat mengakibatkan obesitas, kerusakan dinding arteri, meningkatkan resiko kanker, sembelit, kolesterol tinggi, dan kerusakan otak. Sedangkan kekurangan lemak dapat mengakibatkan sulitnya penyerapan vitamin, menurunkan energi tubuh, mengganggu fungsi sel, melemahkan sel imun, resiko penyakit jantung, serta kulit kering dan bersisik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.